Rasa Merasa kali ini saya menuju ke kota Cirebon untuk mencoba berbagai macam kuliner khas Cirebon. Nah, dalam perjalanannya, saya sengaja melewati Sumedang dan Majalengka sambil mampir ke beberapa tempat. Salah satunya adalah Tahu Bungkeng di Sumedang. Tahu Bungkeng sendiri merupakan salah satu perintis tahu yang sekarang menjadi ikon kota Sumedang. Nah, tahu Sumedang ini merupakan tahu yang digoreng, tahunya berukuran kecil. Teksturnya crispy di luar, tapi di dalamnya tuh sedikit kopong gitu ya, dan disajikan dengan sambal terasi. Jadi kita bisa menggigit sebagian, lalu ketika di dalamnya kosong nih kita bisa isi dengan sambal terasi dan kita makan. Enak banget. Dalam perjalanan akhirnya kami sampai di kota Majalengka. Di sini saya mampir ke satu pabrik kecap yang cukup terkenal, namanya Kecap Cap Segitiga. Ternyata kecap cap segitiga ini diambil karena kecap ini didirikan oleh 3 orang. Pabrik kecap segitiga ini sudah berdiri sejak 1958 yang berada di Jalan Raya Laswi Tonjong nomor 12 Majalengka. Saat saya masuk ke dalam pabriknya, wow, ada pemandangan yang lain dari pabrik-pabrik kecap yang pernah saya kunjungi. Gentong-gentong kayu yang ada di ruangan pabrik mengingatkan saya pada film-film dokumenter tentang pembuatan kecap di Jepang. Kecap segitiga ini menggunakan kedelai hitam yang didapat dari Brebes dan juga garam dari kota Cirebon. Proses memasaknya pun masih menggunakan metode yang sama dengan 1958, yaitu menggunakan kayu bakar dari ranting pohon jati yang ada di sekitar Majalengka. Sayangnya saat saya datang proses pembuatan kecapnya sudah selesai, jadi saya harus mampir lagi kapan-kapan. Sampai di Cirebon, saya langsung menuju Rujak Gamel di sekitaran Trusmi. Rujak Gamel ini sangat unik sebetulnya karena dia berjualan di bawah pohon rindang di samping kuburan. Jadi sebenarnya penjual Rujak Gamel ini berlokasi persis di samping komplek pemakaman Ki Buyut Asup, salah satu penyebar agama Islam di kota Cirebon. Jadi kalau mau ke Rujak Gamel ini sebenarnya saat masuk ke Cirebon kita bisa langsung menuju ke kawasan Batik Trusmi, masuk ke gapuranya, tinggal lurus terus, nanti jalannya agak ngecilin sedikit, langsung sampai persis di depan situs Ki Buyut Asup. Nah, disitulah tempat Rujak Gamel ini berada. Rujak Gamel ini merupakan salah satu masakan khas Cirebon yang cocok buat teman-teman yang suka sama makanan pedas. Isiannya ada kangkung, mie, timun, tahu, dan juga gorengan yang dipotong-potong yang disiram dengan kuah pindang dan sambal rujak. Nah, sambal rujaknya ini pakai terasi khas Cirebon. Jadi perpaduan kuah pindang dan juga sambal rujaknya ini memberikan aroma yang khas makanan-makanan di pesisir utara Pulau Jawa. Oh iya, ada yang menarik lagi. Jadi di situ juga disajikan bersama kerupuk yang direbus, jadi nggak digoreng kerupuknya. Ini kerupuknya direbus atau mereka bilang adalah kerupuk teles atau kerupuk basah yang punya tekstur mirip seblak sebetulnya. Jadi kenyal-kenyal gurih gitu. Nah, nggak lengkap kalau ke Cirebon itu nggak makan nasi jamblang. Nasi jamblang ini salah satu ikon kulinernya kota Cirebon. Jamblang Butini ini sudah berjualan sejak 1985. Dari dulu sampai sekarang dia berjualan di emperan toko. Selain rasanya yang lezat dan cara penyajiannya ini sangat menarik. Jadi kita bisa memilih langsung di depan kita dan kita bisa duduk di hadapan penjualnya. Jadi interaksinya nih sangat cair banget antara penjual dan para pembeli. Bahkan kita bisa ngobrol sama konsumen-konsumen di sebelah kita kalau kita mau. Sego jamblang atau nasi jamblang sendiri konon berasal dari satu desa di Cirebon, yaitu Desa Jamblang. Yang unik dari nasi jamblang adalah nasinya yang dibungkus dengan daun jati. Jadi daun jati ini dipilih karena teksturnya yang keras dan berpori-pori sehingga nasi itu lebih awet, tidak cepat basi gitu kalau dibungkus. Di sini kita bisa lihat bagaimana arifnya pendahulu kita melihat bahan-bahan di sekitarnya untuk membungkus makanan.
Nah, riwayat yang berkembang di masyarakat, Sego Jamblang ini hadir bersamaan dengan pembangunan pabrik gula dan juga pabrik spiritus di Cirebon di era kolonial, sekitar 1847. Dibangunnya pabrik gula dan pabrik spiritus ini tentunya menyerap banyak tenaga kerja untuk datang ke Cirebon. Mereka berasal dari kota Cirebon maupun dari luar kota Cirebon, dan para pekerja ini membutuhkan makan saat mereka bekerja. Sayangnya pada saat itu tidak banyak penjual nasi karena saat itu orang-orang percaya bahwa pamali untuk menjual nasi. Jadi orang-orang memilih untuk menyimpan beras daripada membeli nasi. Nah, pada saat itu ada satu orang pengusaha di Desa Jamblang yang memiliki pegawai cukup banyak karena bisnis beliau yang cukup besar. Namanya Ki Antra. Bisnisnya antara lain penjagalan sapi dan kerbau, pandai besi, dan juga sawah yang cukup luas. Saat itu istrinya Nyonya Pulung, dia mengurusi makan para pekerja-pekerja Ki Antra ini. Nah, pada saat itu Ki Antra melihat banyak buru-buru pabrik yang mencari makan, sehingga Ki Antra bersedekah memberikan makanan-makanan ini juga untuk para buruh. Awalnya mereka diberikan secara gratis, namun karena sering, kemudian para pekerja ini dengan sukarela membayar makanan yang mereka makan. Hingga akhirnya menjadi nasi jamblang yang diperjualbelikan seperti saat ini. Sate kalong mengingatkan saya pada perjalanan ke Minahasa sebetulnya. Tapi tenang, di Cirebon ini sate kalong tidak terbuat dari kalong atau kelelawar, tapi dia terbuat dari daging kerbau yang digeprek tipis-tipis. Jadi dinamakan sate kalong karena dia dijualnya hanya di malam hari. Sate kalong ini bercita rasa manis meski tidak menggunakan kecap. Awalnya saya kira sate ini menggunakan bumbu kacang seperti sate kebanyakan. Ternyata sate ini menggunakan oncom dengan cita rasa manis yang disiram dengan kuah kaldu dari otot kerbau. Sepintas mengingatkan saya pada sate kere di Solo yang menggunakan tempe gembus. Nah, sate kalong Bapak Karyadi ini ada di sekitaran Pecinan, Lemah Wungkuk, di depan toko Kamasan Jaya Cirebon. Es tape ketan. Ini segar banget. Jadi es tape ketan Bapak Mur ini ada di Jalan KS Tubun, Kejaksan, Cirebon. Cuaca panas, langsung minum yang seger-seger gitu. Jadi es tape ketan ini isinya tape ketan yang dikasih sirup dan es batu. Ini seger banget dan harganya murah. Satu gelas itu cuma 2.500. Tapi meskipun harganya murah, dia memberikan kesegaran yang luar biasa di cuaca panas di siang hari pada saat itu. Rasanya manis, tapi ada asamnya dari fermentasi tape ketannya, ditambah sirup yang mungkin sirupnya ada sedikit rasa asidnya ya. Wajib dicoba. Itu dia makanan yang saya cicipi di kota Cirebon. Selanjutnya, rasa merasa ke kota mana lagi ya? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Bye!